Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 bagian A. Tertulis demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di era yang dapat disebut sebagai era badai informasi. Mengapa disebut badai informasi? Karena ada begitu banyak sekali informasi yang membombardir pikiran kita setiap hari melalui berbagai media yang ada. Jumlah bit data yang muncul setiap hari di dunia ini ada luar biasa banyaknya dan tidak bisa kita tampung semuanya dengan pikiran kita. Di zaman dulu, pada saat berita hanya kita dapatkan melalui surat kabar atau koran dan televisi atau radio, berita yang kita terima begitu terbatas jumlahnya dan dimonopoli oleh pembuat berita tertentu saja. Tapi sekarang saudara, semua orang bisa membuat berita dan membagikannya di berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, blog, website, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Perlu kita sadari saudara bahwa badai informasi ini hanya dapat kita tangkal dan atasi dengan sikap yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Jangan semua hal kita dengarkan, supaya kita tidak pusing dan stres. Dan jangan cepat mempercayai berita atau kabar yang muncul, supaya tidak menjadi korban dari informasi yang salah. Amsal 14 ayat 15 bagian A mengatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Jadi jangan cepat percaya saudara, tapi kita harus menguji setiap berita yang ada. Satu lagi yang penting, jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan kabar atau berita bohong. Dalam Keluaran 23 ayat 1 bagian A ini dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Sejak dulu saudara, sudah ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk memakai mulutnya, tidak untuk mengatakan kebenaran, tapi kebohongan. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah, agar kita tidak menyebarkan kabar bohong. Apapun bentuknya, gosip, fitnah, hoax, jangan kita perkatakan saudara. Termasuk juga menyebarkan berita yang kelihatannya fakta padahal dusta. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini merupakan bagian dari perintah Tuhan agar kita tidak bersumpah, tapi cukup mengatakan kebenaran saja. Walaupun konteks ayat ini berhubungan dengan masalah bersumpah itu, tapi bermakna juga bagi kita supaya kita berkata-kata yang jujur, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi, berkata-kata yang objektif dan bukan yang subjektif. Mari saudara yang dikasih Tuhan, taatilah perintah Tuhan dalam hal berkata-kata. Perkatakanlah yang benar dan jujur, bukan dusta. Kalau kita berdusta, itu tandanya bahwa kita bukanlah anak-anak Tuhan, melainkan anak-anak iblis. Tuhan Yesus menegur dengan keras soal sikap berdusta ini saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 44 tertulis, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran.
sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila Ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukanlah anak-anak iblis, melainkan anak-anak Allah yang hidup. Karena itu saudara jangan menyebarkan kabar bohong, tapi jadilah penyampai dan penyebar kebenaran. Amsal 12 ayat 14 bagian A mengatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Para pendusta akan menuai hukuman, tapi kita akan menuai kebaikan karena perkataan kita yang jujur dan benar. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga perkataan kami, jujur dan benar, tidak menyebarkan kabar-kabar atau berita bohong kepada sesama kami, menjaga mulut kami untuk memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan fakta dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, supaya kami menjaga mulut kami dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepadamu. Begitu sering kami digoda untuk bergosip, mengatakan fitnah tentang sesama kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami, dan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri dan menguasai perkataan lidah kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menuntun kami, mengoreksi kami, supaya kami hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan dan kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Jamahlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu dalam tubuh mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan bukakan jalan. Berikan pertolongan dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.